Halo anak-anak ibu, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tema 1, subtema 3, PB3. Nah, kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Kan sudah kita pernah pelajari, setiap makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Dari hidup itu merupakan proses pertumbuhan makhluk hidup dari awal hingga menjadi dewasa, disebut daur hidup. Daur hidup hewan berbeda-beda. Adapun contoh daur hidup hewan yang akan kita bahas kali ini yaitu daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak. Katak ini sama dengan kodok ya. Kemudian daur hidup nyamuk. Yang pertama akan kita bahas yaitu daur hidup kupu-kupu. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan hingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi, fase dari kupu-kupu itu dari kupu-kupu dewasa, telurnya, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa lagi. Nah, berikutnya yaitu daur hidup katak. Katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, kemudian berudu. Setelah berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Kemudian katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nih, sesuai gambarnya ya. Dari telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas permukaan air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi di media air. Beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit demam berdarah. Nah, jenis nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah yaitu nyamuk Aedes aegypti. Ini tugas anak ibu, kerjakan latihan soal yang ibu sediakan. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Tadi sudah kita belajar. Kemudian tuliskan contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Dan berikutnya, lengkapi proses daur hidup kupu-kupu. Tadi sudah kita bahas. Itu tugas 1 anak ibu. Kemudian tugas 2-nya anak ibu buka buku PH 3B halaman 147 sampai dengan 148. Kerjakan latihan 4 dan latihan 5. Oke. Kerjakan langsung di buku PH 3B menggunakan pena. Buat nama dan tanggalnya. Oke. Terima kasih untuk hari ini dan semangat belajarnya.